Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianur Ardiansyah dengan NIM lahir 029 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan melanjutkan percobaan dari praktikum mekatronika dan robotika di percobaan yang keempat, yaitu terkait dari gazebo atau ROS dasar dan gazebo. Di sini ada 20 percobaan yang telah dibuat gitu kan, yang sesuai modul, dan di sini di sini saya tambahkan untuk percobaan dari masing-masing percobaannya dengan tidak di run langsung dari VS Code, namun dipindah runnya yaitu melalui terminal dari Ubuntu itu sendiri. Nah, ini saya udah buat promnya, udah dari 20 percobaan. Tinggal di run di masing-masing percobaannya. Masuk di percobaan yang pertama, dimana ada empty word launch, dimana ini memahami cara membuka gazebo dari ROS 2, terus mengenal antar muka gazebo, toolbar, panel, scene 6 panel, dan memahami file word SDF format. Nah, ini kita langsung aja, itu tujuan dari percobaan. Di percobaan yang pertama kita langsung coba copy. Nah, ini masuk ke terminal, terus kita copy paste. Ini sepertinya belum tercopy, kita coba copy. Nah, ini sudah masuk nih dari percobaannya, yaitu percobaan yang pertama. Ini ROS 2, kita coba langsung run. Command phone sebentar. Kita coba copy. Nah, ini sudah bisa. Nah, nanti dia akan run. Nah, ini hasil dari runnya. Ini kurang lebih seperti ini. Dia hanya membuka dari gazebo-nya aja, atau environment dari gazebo seperti ini. Dimana di sini ada beberapa fitur, ada GUI, scene, spherical, coordinate, physics, atmosphere, wind, model, light, dan sebagainya. Nah, ini kita buat environment-nya ya, ibaratnya buat percobaannya. Terus lanjut, kita cukupkan di percobaan yang pertama. Kita Ctrl C atau stop terlebih dahulu di percobaan yang pertama. Kita coba copy yang percobaan kedua. Namun sebelumnya di sini percobaan 2 itu terkait dari model dan shapes di gazebo ya. Dimana tujuannya yaitu belajar menambahkan objek 3D, box, cylinder, sphere ke Word, terus memahami properti fisika, mass inertia, friction, dan collision, dan mengamati interaksi objek dengan gravitasi dan tumbukan. Nah, ini kita coba copy. Command not found, kita coba copy ulang. Nah, ini udah bisa dari percobaan kedua. Nah, ini jadi dia di percobaan kedua ini dia menambahkan dari modelnya. Dia ada 3 model, yaitu ada kotak, terus lingkaran, terus ada tabung ya, berbentuk tabung, dimana ini modelnya. Nah, tadi kan kosong, ini terus ditambahkan model. Ini kotak, tambahkan dengan link ini ya. Nah, ini tinggal ditambahkan jadi ke model, terus tinggal ditambahkan dari objek yang ingin ditambahkan. Paling itu aja. Jadi percobaan 2 ini lebih berfokus ke percobaan untuk menambahkan objek lah. Terus yang ketiga, dimana percobaan yang ketiga ini dia membangun URDF dan visualisasi RVis2 gitu. Tujuannya itu memahami format URDF, visualisasi model robot, dan menggunakan robot, state publisher, dan join state publisher di GUI. Kita coba run saja. Nah, ini hasilnya. Dia ngerun di robotnya. Nah, ini dia ada robot, terus robot yang sudah ini ada roda, base, percobaannya. Coba kita join. Nah, ini ibaratnya simulasi dari percobaan robotnya. Join roda kanan, join roda kiri. Nah, ini kan terlihat. Ini akan terlihat perubahannya ketika dirubah. Nah, ini misal di randomize, misal di center. Nah, ini kan center di 90 derajat, ini hasilnya seperti ini.
di randomize-nya. Oke, paling di fokus di situ. Kita coba cukupkan, close, kita Ctrl C. Terus lanjut di percobaan yang keempat. Kita coba copy dulu. Nah, percobaan keempat ini spawn robot URDF ke gazebo, dimana tujuannya itu mempelajari cara memasukkan spawn robot simulasi ke gazebo, terus mengenal service atau spawn entity dari gazebo ROS, dan yang terakhir melihat robot di gazebo dan TF3 di Airfish 2. Nah, ini kita coba langsung coba saja di percobaan ini. Nah, ini jadi tadi kan di Airfish-nya ya. Nah, ini ditambahkan di Word-nya. Nah, ini tadi kita bisa atur di Airfish-nya, atur dari robotnya di sini. Entah itu kita bisa menambahkan dari laser scan, map, marker dan sebagainya. Misal ada pause nih bisa kita tambahkan. Nanti dia akan menambahkan di sini, terus nanti dia akan update di Word-nya gitu, atau environment percobaannya gitu kan. Coba kita nah ini robot sederhananya. Misal, nah ini posenya misal ada di 10. Kita coba rubah. Nah, nanti dia di sini akan disimulasinya. Dia akan bergerak gitu sesuai dari percobaan yang diminta gitu. Dan ini rintangan-rintangannya, dari rintangan 1, rintangan 2. Jadi kita bisa melakukan simulasi gitu untuk robot bisa menghindari rintangan 1 atau maupun dari rintangan 2 itu sendiri gitu. Oke, kita cukupkan di percobaan yang keempat. Terus kita lanjut di percobaan yang kelima, di mana ada sensor robot atau kamera lidar. Tujuannya yaitu kita close dulu, mau menambahkan plugin sensor kamera lidar. Ini belum kita stop dari percobaannya sehingga dia masih mengeran. Terus balik lagi ke percobaan kelima, yaitu menambahkan plugin kamera dan lidar pada Sarco robot, terus membaca data sensor melalui topik ROS 2 dan visualisasi image kamera dan laser scan di Airfish 2. Kita coba ke terminalnya. Nah, kita udah stop harusnya. Ini udah ketutup. Kita tutup percobaan yang keempat. Kita lanjut ke percobaan yang kelima. Ini kita coba langsung lihat simulasinya saja. Oke, kita langsung copy. Nah, oke, ini dari percobaan yang ke-5 ya. Jadi kita bisa melihat simulasi dari yang kelima ini. Dia ibaratnya sensor lidar ini sensor jarak lah ya. Ya, dia bisa mengetahui jarak-jaraknya berapanya menuju dari objek merah, objek biru atau objek yang hijau ini. Terus ini ada dinding lidarnya juga. Nah, ini robot sensor. Terus ini kinematik. Nah, ini kita bisa atur pose, inersial, pitch yaw-nya ini bisa kita ubah. Kita bisa simulasikan di sini sesuai dari kebutuhannya. Bisa kita coba. Nah, ini ibaratnya ini dia simulasi dari jarak-jaraknya ya. Jadi nanti dari si sensor lidarnya ini dia akan mendeteksi dari objeknya. Nah, ini juga udah terlihat di sini untuk dari simulasi robotnya. Oke, jadi seperti itu di percobaan yang kelima, fokus di percobaan dari sensor lidarnya. Terus coba kita close. Oke, kita lanjutkan di percobaan yang ke-6, yaitu dimana yang sebelumnya itu menggunakan sensor robot yaitu kamera dan lidar. Kita lanjut di percobaan yang ke-6, dimana ada teleoperasi robot dengan keyboard. Nah, ini tujuannya mengendalikan robot dengan keyboard, terus memahami gazebo drive, plugin, dan memantau odometri dan kecepatan robot. Nah, ini kita coba ini
hasil prompt buat run di terminal. Kita coba run hasilnya bagaimana. Nah, ini kita coba di run. Terus di sini ada juga untuk menjalankannya itu kita bisa membuka di terminal baru ya. Nah, ini kita coba copy terminal baru. Nah, ini kita coba paste. Nah, ini ibaratnya buat controllernya lah. Nah, kontrolnya ini nanti kita copy dulu, terus buat controllernya di sini. Nah, ini sudah jalan, sudah bisa. Terus kita coba kembali ke gazebo. Sebentar, kita ulangi lagi. Di percobaan. Nah, ini kita harus nge-run gazebo-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa gazebo-nya. Nah, ini terus ini dari ini terminalnya. Nah, ini ketika jadi sesuai dari percobaannya, dimana ketika kita tekan I dia akan jalan robotnya, terus kemudian C dia akan berputar, terus K dia akan berhenti. Nah, ini simulasi dari percobaan robotnya ya. Nah, ini di sini ada rintangan-rintangannya, dia akan bisa kita sesuaikan gitu, kita bisa menghindari gitu. Terus kita bisa buat navigasi arah dari robotnya seperti apa, dan nanti bisa disimpan. Oke, kurang lebih dari percobaan yang ke-6 seperti itu. Kita coba stop terlebih dahulu, terus kita lanjutkan di percobaan yang ke-7. Nih, dimana yang ke-7 kita coba copy terlebih dahulu. Kita balik ke yang ke-7, dimana ini adalah memahami konsep SLAM, terus menggunakan SLAM toolbox dan membuat peta ruangan dari data reader sambil robot bergerak. Ini kita tutup dulu airfish-nya. Oke, kita tutup. Terus kita balik ke terminal, kita coba copy yang ke-7. Nah, setelah kita menyalakan, setelah peta selesai, simpan di terminal baru. Nah, ini kita buat buka terminal baru untuk menjalankan dari si robotnya. Not found domain. Oke, sepertinya masih ada masalah di sini. Oh, sorry, R-nya tidak keikut. Terus kita coba, di sini kita coba run. Nah, ini kita akan coba bikin mapping dari SLAM-nya. Nah, ini misal kita pengen ke tengah gitu. Nah, ini kita bisa menjalankan dari robotnya, disesuaikan dengan arah yang diinginkan. Misal tujuan akhirnya di sini. Nah, nanti dia akan bisa membuat peta gitu dari si robotnya. Terus terus setelah ini kan bikin navigasinya, terus kita buat di navigasi yang B, kita coba run juga. Kita coba simpan di sini. Misal
gazebo. Oke, ini coba kita copy untuk menyimpan dari mappingnya. New window, kita simpan dari mapping si robotnya. Kita coba. Masih belum bisa, kita coba satu-satu. Nah, ini nanti dia mappingnya akan tersimpan. Kemudian setelah itu kita akan run di percobaan yang ke-7B, dimana dia akan menjalankan gitu robotnya secara otomatis, secara otonom gitu kan, sesuai dari deskripsi dari 7B. Kita coba lihat. Nah, ini menggunakan peta hasil SLAM untuk navigasi otonom, terus memberikan tujuan lewat Airvis 2. Nah, ini memahami stack NAV2. Oke, kita coba close dari oke, ini sudah berhenti. Ini kita tutup, kita coba tutup dari terminal-terminal yang digunakan. Oke, ini kita close, ini kita close juga. Ini kita coba berhentikan, kita lanjutkan di percobaan yang selanjutnya. Nah, ini sudah selesai. Oh, sorry, aduh, ini yang ketutup. Prom untuk run dari terminalnya ini ketutup. Kita coba buka lagi. Nah, ini kita ke 7B, kita ke terminal. Sorry, oke, kita run yang 7B. Jadi di percobaan 7B ini dia akan menjalankan ininya secara otonom ya. Jadi kan tadi kan kita udah membuat peta ya, cuman tadi belum tersimpan, sepertinya ada error. Jadi intinya dari percobaan 7B ini, ketika peta tadi kan kita lurus terus ke kiri kan, nah itu jalan dari robotnya kan. Nah, ketika sudah tersimpan gitu kan, sudah tersimpan, dia nanti akan menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan dari jalan yang diminta gitu. Misal tujuan akhir yang diminta gitu kan. Nah, tadi kan kita sudah membuat dari petanya kan. Nah, tujuan peta ini masih error sepertinya, jadi tadi tidak tersimpan. Jadi intinya dalam percobaan itu tadi kita kan udah buat lurus terus ke kiri. Nah, jadi percobaan 7B itu nanti dia akan secara otomatis gitu berjalan sesuai dengan peta yang diberikan, kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita stop, kita lanjutkan di percobaan yang selanjutnya untuk mempersingkat dari waktunya. Oke, kita stop. Ini kita close dulu biar nggak berat. Terus kita lanjut di percobaan yang ke-8. Dimana percobaan yang ke-8 ini dia mengelola multi robot, 2 robot di satu board. Dia mengelola multiple robot di gazebo menggunakan namespace, memastikan topik tidak bentrok antar robot dan mengendalikan 2 robot secara independen. Nah, ini coba kita start dari robotnya, dari percobaannya. Sorry, ini sepertinya dari program terminalnya. Coba kita run. Nah, benar ya, ini ada 2 robot. Dan kita lanjutkan topik 1 namespace seperti ini. Coba kita tambahkan ini lagi untuk menjalankan dari robot 1. Search file directory, ini sepertinya sama. Oke, kita langsung saja ke teleskop controllernya saja.
tambahkan ini lagi terminal. Oke, sudah. Aduh, ini sepertinya ada masalah di gazebo-nya. Kita coba jalankan saja. Oh, sepertinya ini ada tabrakan, bentrok ya. Nah, padahal di sini tujuannya itu memastikan topik tidak bentrok ya. Namun di sini ternyata di gazebo-nya tidak respon, atau ibaratnya dari kedua robot ini bentrok gitu dari percobaan dari terminalnya gitu, seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin saya jelaskan secara ini saja. Jadi tujuan percobaan 8 ini sebenarnya dia menjalankan dari dua robot secara bersamaan dengan controller yang berbeda. Kan tadi kan ini kan menggunakan ini kan terminal 1, terminal masing-masing terminal gitu, tapi dia itu bisa dikontrol secara secara bersama gitu dalam satu waktu maksudnya. Nah, dengan tidak bentrok gitu satu sama lain gitu kan, karena kan tadi sendiri-sendiri kan. Tapi tadi terlihat ya di gazebo-nya sepertinya force close, jadi seperti ada bentrok atau ada masalah gitu kan. Oke, kita lanjut percobaan yang ke-9, yaitu robot manipulator 3 DOF yang memahami URTF robot lengan, terus mengontrol join menggunakan join state publisher GUI dan visualisasi gerakan manipulator. Nah, ini coba kita menjalankan sesuai ini yang diberikan. Coba kita sesuai dari program saja. Nah, ini oke, ini masih seperti sebelumnya, dia kontrol dari joinnya. Nah, ini kita sesuaikan, misalnya ini center 90 derajat, ini random. Nah, ini bisa random. Nah, ini bisa kita ini juga ya, kurang lebih ini buat simulasi lah dari robot 3 DOF atau 3 degree of freedom. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita cukupkan, kita stop. Oke, kita lanjut di percobaan yang ke-10 di 10 dulu ya. 10 itu dimana dia manipulator dengan ROS 2 control, mengontrol robot manipulator menggunakan ROS 2 control framework, terus memahami join group position controller dan demo gerakan otomatis manipulator. Oke, kita coba simulasikan gitu di terminal bagaimana percobaannya. Ini ternyata sepertinya ada menggunakan terminal baru, itu terus 2 topik hub arm ini. Nah, ini coba kita run saja. Sepertinya oke, ini dari simulasi dari Airfish-nya ya. Dia sepertinya dia bergerak otomatis, terus di ini gazebo-nya, environment-nya. Coba dia harusnya ini demo gerakan otomatis. Jadi sepertinya dari percobaan ini tuh dia harusnya berjalan secara otomatis ya. Namun di sini sepertinya terdapat message error. Nah, ini dia berjalan otomatis ya. Jadi ibaratnya simulasinya seperti inilah. Jadi dia Airfish-nya itu seperti ini. Jadi nanti di environment gazebo-nya itu kurang lebih dia berjalan otomatis seperti itu juga. Kurang lebih dari percobaan yang ke 10 itu seperti ini. Oke, kita coba cukupkan. Terus mana lagi, kita lanjut di percobaan yang ke-11, dimana kinematika manipulator FK, forward kinematik dan inverse kinematik, memahami forward kinematik dan inverse, terus menghitung posisi end vektor dari sudut join, menghitung sudut join dari posisi target, dan visualisasi marker di Airfish 2. Oke, kita coba simulasikan. Oh sorry, R-nya tidak tercopy. Aduh. Oke, kita copy saja, kita simulasikan.
ini percobaan dari forward dan inverse kinematik. Coba topik n vektor hijau. Oke, ini masih running. N vektor hijau merah. Oke. Sorry, ini ke sini harusnya. Terus kinematik n vektor, marker posisi n vektor hijau dan target Ika. Nah, ini di sini. Oke. Nah, ini dia posisi gerakannya X. Nah, ini posisi dari link 1. Kita bisa atur dari link 2. Misal ini kita ganti 10. Nah, ini kan berbeda. Nah, ini dia akan mensimulasikan lah dari join-joinnya untuk percobaan dari forward dan inverse kinematik. Kurang lebih seperti itu dari percobaan yang ke 11. Kita lanjut di percobaan yang ke 12, dimana ini adalah turtle bot gazebo, mengenal turtlebot, terus pawn turtlebot di waffle gazebo, terus memahami topik standar di gazebo. Oke, coba kita running saja bagaimana hasilnya. Nah, ini hasil dari running. Oh, ini turtle-nya ya. Kita coba baca. Ini coba terminal baru untuk dari teleskop keyboardnya. Coba kita run di terminal baru. Moving OOJK. Oke. Oh, ini ya, turtle-nya di sini, sorry. Seperti tadi ya, UJK. Ini berjalan dia ini sesuai dari rintangannya. Misal M, ini mundur M, terus N, ini dia berhenti. Nah, ini movingnya ya, pergerakannya ya. Oh, ini seperti apa? Oh, dia muter terus. Nah, terus ini gimana? Nah, dia seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan, simulasikan kita ingin arahnya kemana, terus bikin ibaratnya odometri atau mapping areanya. Nah, ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, paling itu di percobaan yang ke 12 ya. Kita cukupkan. Kita lanjut di percobaan yang ke-13, dimana membuat ini tidak jauh berbeda ya dengan tadi ya, dengan percobaan dari yang robot tadi mobil, tapi ini menggunakan dari SLAM. Ini menggunakan turtlebot, yaitu membuat peta menggunakan SLAM, memahami proses mapping dan sebagainya. Nah, ini coba kita start. Terus ini tulis terminal barunya. Oke. Coba kita run juga yang di terminal baru. Oke, ini masih sama. Nah, ini coba kita bikin mapping seperti ini. Dia bergerak lurus, belok, terus kemudian lurus lagi. Nabrak. Nah, misal seperti inilah ya. Misal kita anggap seperti ini, terus kita coba save dari map areanya. Nah, ini simpan di terminal baru. Terminal baru lagi ya? Sepertinya terminal baru lagi untuk menyimpan dari mappingnya.
map save successful ya. Jadi ini udah tersimpan dari mappingnya. Jadi kita pergerakan dari sini terus muter ke sini, tadi muter-muter ke sini terus ke sini apa. Nah ini sudah tersimpan ya. Jadi mappingnya sudah tersimpan. Oke, kita cukupkan percobaan yang ini. Terus kita lanjut di percobaan yang ke ini 14. Kita ke 14 ya. Ini navigasi menggunakan peta hasil SLAM, yaitu jalankan percobaan 13 untuk membuat peta. Oke, sudah. Cara menjalankan ROS 2 launch. Oke, ini cara menjalankannya seperti ini. Kita coba jalankan. Klik 2D, posisi awal output, posisi estimate navigation goal di Arvis 2 ya. Oke, ini peta yang tadi, terus ini simulasi yang tadi. Oke, menarik. Oke, sini Arvis 2D pose estimate mana ya? Jadi inti dari percobaan yang ini tuh dia bisa navigasi otomatis ya. Nih, CCC 2D bahasa estimate tidak ketemu ya di sini. Nah, langsung saja lah, intinya dari percobaan itu sebenarnya yang tadi mappingnya sudah tersimpan. Misalnya tadi kan gerakannya lurus terus ke kiri, muter di sini terus ke kini kan posisinya akhirnya. Di percobaan itu bisa navigasi otomatis ya. Sayangnya di sini saya belum menemukan ya. Navigation call nih. Navigation call. Jadi dia ketika ditekan gitu navigation call-nya, dia akan bergerak gitu di sini nanti sesuai dari arah peta yang sudah dibuatnya tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini navigation call-nya, cuma tidak bisa ini di sini sepertinya. Nah, oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi percobaan ini ya kurang lebih sama lah dari percobaan yang tadi ya. Kita membuat menjalankan dulu, terus membuat peta, menyimpan petanya, terus ketika sudah selesai terus dia akan bisa berjalan secara otomatis, cuman mau beda objek saja. Terus kita lanjut di percobaan 15. Ada robot Omni, ini masih sama, dia cuman beda objek saja. Coba 15, kita coba lanjut. Nah, ini cuma menggunakan robot Omni saja bedanya, namun ininya tetap sama ya. Percobaannya tetap sama, dia mulai dari menggunakan keyboard untuk menjalankan. Nah, ini masih sama-sama dia, cuma memang bentuk objeknya saja yang berbeda gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, di yang ke, jadi ini percobaan ini teleoperasi, terus ini SLAM. Jadi dia membuat dari dia membuat mapping menggunakan SLAM. Terus ini terus navigasi otomatis juga, ini masih sama juga. Terus di percobaan 18 sama, ini jadi Omni 3 roda dan Mekanum ini 4 roda, dan ini masih sama juga ya. Jadi ibaratnya gini, sebenarnya percobaan ini tuh mirip-mirip gitu, memiliki yang sama dengan tujuan yang sama ya. Itu kita operasikan, terus membuat dari mapping dari kamera, mapping dari objeknya, kita mau arahkan kemana, tujuan awalnya kemana, terus tujuan akhirnya nanti kemana. Nah, ini nanti disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kan objeknya masih sama-sama juga kan. Nah, masih sama. Jadi ini percobaan yang ke 18, 19, 20 itu masih sama seperti ini. Jadi
inti dari percobaan ini. Nah, ini 16 ini percobaannya sama dengan yang 19, pun sama dengan 14, dan sama juga dengan 7, yang ini 7A ini ya. Jadi ini masih sama, cuman mau beda objek saja dan beda dari peta. Jadi sesuai keinginan kita mau apa ya, arahkan dari percobaan. Misal menggunakan mekanom, nanti kita pengen dari titik A ke titik B, nah itu disesuaikan lah sesuai dengan rutenya. Jadi ini kita operasikan operasi biasa, terus ini kita simpan, kita membuat petanya, dan kemudian yang ke 10 ini kita navigasi otonomous. Oke, paling kurang lebih seperti itu ya percobaan-percobaan dari yang ke modul yang keempat ya. Modul yang keempat terkait dari ROS dan gazebo. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.